pictures. Every time I pull my hair was any outfit. But you find me ugly and one day you disappear. Cause what's the point of crying? It was never enough. Did you ever want me? Was I ever good enough? But boys are layer, but boys are layer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMP YMI dan kami dari kelas 91. Kami ingin membahas tentang sistem kekerabatan, matrilineal, dan patrilineal. Sebelumnya perkenalkan nama kita, Afifah Dewi Nur Aini. dan saya Nindya Lintang Bunga Aurora. Teman-teman semuanya pasti tahu kan, negara Indonesia ini merupakan negara yang kaya akan suku, bangsa, budaya, Agama. Maka, Indonesia sudah dipastikan setiap daerah memiliki budayanya tersendiri. Di setiap budaya ini pasti memiliki ciri khas dan keunikannya. Ya kan, Ani? Betul banget tuh. Nah, jadi di sini kita kan akan bahas tentang sistem kekerabatan di Indonesia. Menurut Anin, sistem kekerabatan itu apa sih? Nah, jadi sistem kekerabatan adalah suatu sistem turun-temurun. Nah, kalau menurut kamu, Afifah, sistem kekerabatan itu apa sih? Ya, kalau menurut aku, sistem kekerabatan merupakan bagian penting dalam tatanan sosial yang di dalamnya terdapat hubungan berdasarkan ikatan darah dan pertikahan. Jadi, sistem kekerabatan dapat digunakan untuk mempertahankan bahasa komunikasi di sekitarnya. Untuk itu, sistem kekerabatan harus dilestarikan agar tidak punah lagi. Itu aja sih menurut aku, Anin. Oh gitu, jadi sistem kekerabatan itu punya masing-masing yang berbeda. Tuh, maka kita harus melestarikan agar mereka tidak punah. Tuh banget tuh Afifah. Aku sempat pernah dengar nih soal sistem matrilineal ini di beberapa sumber, cuman aku masih bingung, aku masih belum paham gimana penjelasan detail tentang sistem ini. Mungkin kalau misalnya Anin tahu, Anin bisa ceritain ke aku. Jadi kamu belum tahu tentang sistem kekerabatan matrilineal ini? Ya, aku tahu cuma sedikit aja, sisanya aku ingin Anin jelasin. Yaudah, sini aku jelasin ya guys. Jadi sistem matrilineal itu adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak ibu dan ayah. Anak kemudian akan terhubung dengan sang ibu termasuk hubungan dengan kerabat ibu berdasarkan kepada garis keturunan perempuan secara unilateral. Nah gitu jadi Afifah. Udah jelas belum penjelasan yang aku jelasin tadi? Untuk pengertiannya udah jelas, aku udah lumayan paham. Tapi kalau aku nanya-nanya sedikit boleh apa enggak nih? Boleh. Emang kamu mau nanya apa? Jadi aku mau nanya tentang konsekuensi sistem kekerabatan matrilineal itu gimana sih, Anin? Oke, aku kasih tahu kamu ya. Jadi, konsekuensi sistem kekerabatan ini adalah menarik keturunan dari garis ibu yang dipandang sangat penting. Dalam urusan warisan, orang-orang dari garis keturunan ibulah yang akan mendapatkan porsi lebih banyak dibanding dari garis keturunan bapak. Gitu Afifah penjelasannya. Itu jadi sistem matrilineal ini lebih cenderung ke ibu daripada bapak ya? Iya, jadi begitu, lebih ke ibu penonjolnya. Oke. Nah, kalau menurut masyarakat ini, keturunan menurut garis ibu itu gimana sih, Anin? Nah, kalau dalam masyarakat matrilineal itu keturunan garis ibu sendiri dipandang sangat penting sehingga akan menimbulkan hubungan pergaulan keperkeluargaan yang jauh lebih meresap daripada keluarga dengan keturunan garis ibu. Di dalam Indonesia, sistem kekerabatan ini berlaku kepada masyarakat Minangkabau, Afifah. Jadi, kalau misalkan sistem kekerabatan matrilineal ini adanya di Minangkabau ya, Anin? Iya, betul banget. Yang lebih menonjol itu dari daerah Minangkabau. Oh, gitu ya. Tuh. Apa Anin ada tambahan tentang sistem matrilineal di Minangkabau ini? Ada nih, yaudah aku jelasin ya. Iya. Kebudayaan Minangkabau adalah suatu bentuk kebudayaan yang strukturnya unik.
apabila kebanyakan kebudayaan menganut sistem patrilineal dalam kekerabatan, maka kebudayaan Minangkabau menganut sistem matrilineal. Nenek moyang orang Minangkabau biasanya berketepatan hati untuk menghitung garis keturunan berdasarkan garis keturunan seorang ibu. Sistem kekerabatan ini sulit dibantah karena sistem ini merupakan dalil yang sudah hidup, tumbuh dan berkembang di Minangkabau sejak dahulu kala, Viva. Gitu penjelasannya. Makasih ya, Anin, penjelasannya. Nanti aku juga mau jelasin tentang sistem matrilineal di luar negeri loh, Anin. Nanti aku tinggal yang dengerin aja nih, kita gantian. Oke. Memangnya sistem kekerabatan matrilineal di luar negeri itu di mana sih, Afifah? Coba dong kamu jelasin ke aku biar aku tahu lebih banyak nih. Jadi, sistem kekerabatan matrilineal di luar negeri itu ada di Musoa, Tiongkok. Musoa merupakan satu-satunya sistem matrilineal yang masih bertahan hingga kini di Tiongkok loh, Anin. Kelompok etnis ini tinggal di provinsi Yunnan dan Sichuan di Tiongkok, yang dekat dengan perbatasan dengan Tibet. Dari The Independent, masyarakat Musoa dikenal dengan sebutan Nahi atau etnis minoritas. Selama ribuan tahun, etnis Musoa sudah menjalankan sistem matrilineal selama ribuan tahun lamanya. Selain itu juga, perempuan di etnis Musoa ini tidak menikah loh. Jadi mereka memilih untuk hidup, untuk memilih pasangan. Keduanya tidak hidup bersama dan ibu memainkan peran utama dalam membesarkan anak-anaknya. Nah, kira-kira apa sih perbedaan Tiongkok dengan suku lain, Afifah? Boleh kamu jelasin nggak? Boleh, aku akan jelasin ya. Jadi perbedaan suku minoritas lain di Tiongkok ini, suku ini memiliki adat istiadat yang sangat unik karena masih mempertahankan sistem matriarki. Adat istiadat mereka yang unik adalah Festival Kausan yang merupakan bentuk pemujaan kepada dewi wanita dan pernikahan yang disebut Azuhunyin. Jadi itu aja informasi yang aku sampaikan ke Anin. Pertanyaannya udah aku jawab ya. Oke, pertanyaannya sudah sangat jelas kan, guys? Nah, jadi itu pertanyaan dan penjelasan dari kita berdua. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya nih, yaitu sistem patrilineal. Jadi, sistem patrilineal itu apa sih, Afifah? Boleh jelasin nggak ke aku dan ke teman-teman yang lagi nonton nih? Oke, jadi sistem patrilineal adalah suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan berdasarkan dari garis ayah. Patrilineal berasal dari dua kata bahasa Latin yaitu pater yang berarti ayah dan linea yang berarti garis. Jadi, patrilineal berarti mengikuti garis keturunan yang ditarik dari pihak ayah, Anin. Patrilineal juga suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan berasal dari pihak ayah, di mana jika terjadi masalah, maka yang bertanggung jawab adalah pihak ayah, bukan pihak ibu. Sedangkan menurut Kowe Janingrat, menjelaskan bahwa prinsip garis keturunan patrilineal yaitu menghitung hubungan kekerabatan melalui orang laki-laki saja. Dan karena itu mengakibatkan bahwa tiap-tiap individu dalam masyarakat, semua kaum kerabat ayahnya masuk di dalam batas hubungan kekerabatannya, sedangkan semua kaum kerabat ibunya jatuh di luar batas itu. Jadi itu adalah pengertian dari sistem patrilineal, Anin. Paham kan Oh, jadi sekarang? gitu penjelasan dari sistem patrilinealnya. Iya. Nah, memangnya di mana sih sistem patrilineal ini terjadi, Afifah? Coba dong kamu jelasin ke aku sama ke teman-teman. Jadi patrilineal itu terjadi di daerah Bali, teman-teman. Patrilineal menurut masyarakat Bali yaitu menghitungkan hubungan melalui garis ayah.
Dalam konteks ini, apabila pasangan suami istri tidak memiliki anak, maka pasangan suami istri tersebut melakukan pengangkatan anak. Mereka cenderung mengangkat anak laki-laki daripada anak perempuan, karena untuk melanjutkan kelangsungan hubungan kekerabatan mereka atau menjadi penerus keturunan keluarga tersebut. Sepasang suami istri yang tidak mempunyai anak laki-laki, hanya mempunyai anak perempuan, mereka akan berusaha mengambil nyentana atau perkawinan nyeburin untuk terpeliharanya prinsip sistem kekerabatan patrilineal tersebut. Maka suami istri tersebut akan meminta anak laki-laki yang akan menjadi suami dari anaknya. Jika pihak dari laki-laki menyetujui dan orang tua pihak laki-laki juga menyetujuinya, maka pihak laki-laki akan menjadi penerus keturunan dari mertuanya. Jadi penjelasan dari aku seperti itu, Anit. Mungkin kamu mau jelasin juga atau enggak? Boleh, tapi kita lanjut selanjutnya. Jadi aku juga mau ngejelasin nih sistem kekerabatan patrilineal dari luar negeri loh. Kamu mau ngejelasin di daerah mana, Anit? Dari negara Jepang nih guys. Yuk kita langsung dengerin. Keluarga Jepang tradisional menganut garis keturunan patrilineal, yaitu sistem ini ayah adalah kepala keluarga yang memegang kekuasaan dan anak laki-laki pertama merupakan pewaris utama dan penerus. Sebagai dua orang yang mempunyai kedudukan tinggi, baik menjadi kepala maupun calon mendapatkan perlakuan istimewa dari anggota lainnya. Mereka pun mendapatkan kehormatan yang sangat tinggi. Dalam sistem ini, seseorang kepala keluarga berhak atas dua kekuasaan, yaitu kekuasaan yang dimiliki oleh seorang kepala keluarga, atau dikenal dengan istilah dan hak kekuasaan yang dimiliki oleh seorang ayah yang dikenal dengan fuke. Nah, jadi itu guys penjelasan yang aku jelasin barusan. Kalian udah paham belum nih? Ada juga kesimpulan dari kedua sistem ini, yaitu sistem patrilineal dan matrilineal. Sistem kekerabatan patrilineal dan matrilineal adalah sistem keturunan yang menentukan kedudukan dan pembagian harta waris dalam keluarga. Nah, kalau sistem kekerabatan matrilineal ini merupakan hukum adat yang mengatur kedudukan seseorang sebagai anggota kerabat, kedudukan anak terhadap orang tua, dan kedudukan anak terhadap kerabatnya. Jadi itu aja kesimpulan dari kedua sistem kekerabatan ini, teman-teman. Oke. Jadi teman-teman, cukup sampai sini aja ya video penjelasan kita berdua. Saya Afifah. Saya Anindia. Terima kasih untuk semuanya dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.